kebijakan pemimpin daerah atau pimpinan daerah dalam membuat regulasi untuk menarik supaya dunia industri dan dunia usaha mau bekerja sama dengan kita. Tetapi apa artinya itu manakala kampus kita tidak menunjukkan sesuatu keunggulan yang membuat dunia usaha dan dunia industri tertarik dengan yang kita miliki. Kampus yang merdeka, jangankan vokasi, kampus yang merdeka pada saat kita bicara tentang pembukaan program studi, secara bebas bagi kampus yang sudah memiliki akreditasi unggul, kemudian kampus merdeka yang memiliki budaya akreditasi bukan lagi merupakan satu aktivitas yang dikejar-kejar oleh BAN PT, tetapi sejatinya kampus yang merdeka itu adalah kampus yang bisa menentukan masa depannya sendiri dan kampus yang bisa menyeleksi siapa yang bisa bekerja sama dengan kampusnya sendiri. Begitu. Sehingga harus tetapi bagaimana kita menarik orang-orang dan kita punya kesempatan dan punya kemerdekaan untuk menyeleksi dunia usaha dan dunia industri seperti apa yang memang akan bekerja sama dengan kita. Kenapa seperti itu? Karena dunia usaha dan dunia industri juga melihat bagi mereka apakah kerjasama dengan kampus itu akan mendatangkan keberkahan atau hanya akan menambah beban bagi mereka. Oleh karena itu, bagaimanapun mulai sekarang tidak hanya vokasi yang merupakan program prioritas pemerintah, tapi prodi kita pun yang bukan vokasi perlu dibangun adanya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri plus dengan dunia kampus yang lain yang memang merupakan sebuah jaminan kalau kampus kita terbina dengan kampus-kampus yang terbaik di negeri ini. Nah, LL Dikti alhamdulillah walaupun mungkin manifestasinya masih perlu kita review. Antar kampus diwajibkan untuk melaksanakan kerjasama. Sehingga kampus yang sudah unggul bisa membantu kampus yang sudah sangat baik menjadi unggul, kampus yang unggul bisa membina kampus yang baik minimal menjadi sangat baik, dan itu pula program studi yang ada. Jadi kerjasama itu antar kampus, antar lembaga, sehingga pada saat membuka program studi baru, kita sudah memberikan sebuah keyakinan dan jaminan bagi pembuat regulasi untuk memberikan rekomendasi. Kampus ini bisa dibuka, prodi ini bisa dibuka. Ada sebuah jaminan. Prodi yang akan dibuka dibina oleh kampus yang terbaik, prodi yang dibuka juga pada saat dia meluluskan tidak hanya akan menambah pengangguran, tetapi sudah punya jaminan daya serap karena sudah bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Notabene dalam catatan yang paling besar, ini merupakan sebuah kewajiban bagi kampus-kampus perguruan tinggi vokasi. Oleh karena itu tentu saya selalu pada akhir-akhir ini berbicara tentang kampus merdeka. Jadi kampus merdeka, Bapak Ibu juga punya kemerdekaan pada saat menentukan harus dengan industri yang mana kita bekerja sama. Tentunya didasarkan kepada satu, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini kita akan menghasilkan lulusan yang seperti apa. Pada akhir-akhir ini kita mungkin sudah biasa dengan cara daring seperti ini. Walaupun alhamdulillah kami juga masih punya kesempatan secara offline dengan mengikuti protokol kesehatan. Tetapi Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana mahasiswa yang mau wisuda protes pada saat wisudanya harus dilakukan secara daring. Karena yang kita rasakan sama seperti Bapak Ibu melihat saya seperti sedang nonton televisi gitu kan. Apalagi yang wisuda yang harus diantar oleh keluarganya, harus membawa ibu bapaknya. Nah, kemarin saya mendapat pengalaman yang luar biasa itu di Stikes Holistik. Jadi pada saat pemindahan kucir, penyerahan ijazah secara simbolis itu diberikan oleh orang tuanya. Itu kan hebat. Kapan itu bisa dilakukan seperti itu? Gitu. Nah, tetapi tidak hanya sampai di situ. Kita memberikan kemerdekaan pada saat dia wisuda, tetapi juga bisa memberikan kemerdekaan pada saat mereka setelah diwisuda. Mau kemana kehidupan mereka? Kampus yang merdeka yang memberikan kemerdekaan kepada lulusannya. Apa kemerdekaan yang perlu dimiliki oleh lulusan? Satu, mereka merdeka menentukan masa depannya dan mereka merdeka dalam menentukan langkah kehidupan selanjutnya. Apakah mereka mau studi? Mereka yakin saya akan studi lanjut. Artinya mereka punya kemerdekaan untuk menentukan studi lanjut. Yang kedua,
saya akan bekerja di perusahaan ini. Artinya mereka punya kemerdekaan untuk menentukan pilihan bekerja di mana. Tidak selama ini. Selama ini perlu kita sadari, mereka jangankan punya keyakinan diterima, melamar saja merasa berat hati untuk melamar. Begitu. Nanti kita bagaimana menciptakan orang-orang yang punya kemerdekaan, bahkan dia bukan berat untuk melamar, tetapi punya hak pilih untuk menentukan saya akan bekerja di mana, seperti itu. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana mereka punya kemerdekaan 3 aspek itu? Ya, aspek yang ketiga, mungkin dia tidak menentukan masa depannya dengan kuliah lanjut, mungkin dia tidak menentukan masa depannya dengan jadi pekerja, tetapi ternyata bekal dari kampusnya yang memberikan keyakinan dan kesiapan dia menjadi seorang wirausaha, membuka peluang pekerjaan bagi orang lain. Oleh karena itu tentu sampai sekarang bagaimana dalam upaya meningkatkan mutu, tracer studi itu menjadi sebuah catatan yang memang sangat penting. Tadi malam saya bicara di Bogor, di depan perguruan tinggi yang diundang dari Bekasi, dari Depok, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Pada saat perguruan tinggi diminta untuk menelusuri lulusan, pada umumnya mengatakan kami tidak bisa berkomunikasi dengan alumni. Pertanyaan yang muncul, mengapa tidak bisa berkomunikasi? Nomor HP-nya sudah ganti. Bukan urusan nomor HP yang sudah ganti. Tetapi ada hal yang sangat mendasar yang perlu kita pikirkan. Jangan-jangan mereka tidak merasa dibesarkan oleh kampus yang pernah membesarkan mereka. Iya, jadi begitu lulus, ya sudah lepas gitu. Tapi kalau mereka yang merasa dibesarkan oleh kampusnya, akan senantiasa menghubungi dan berkomunikasi minimal dengan dosennya, minimal dengan teman-temannya, sehingga komunikasi silaturahmi tetap terjaga begitu. Saya percaya, saya yakin bahwa kampus sudah melakukan segalanya, tetapi tolong dicek bahwa apakah perasaan komitmen integriti pada lulusan kita itu muncul begitu. Sehingga pada saat wisuda itu harus betul-betul diberikan sebuah pembekalan. Kita tidak bisa lagi bukan tidak boleh untuk mencontoh dealer mobil. Dealer mobil itu pada saat dia menjual mobil, promosi digencarkan. Sama kampus kita juga pada saat ingin menerima mahasiswa baru, promosi harus digencarkan. Pada saat mobil sudah dibeli, terjadi transaksi jual beli, maka sekian keunggulan yang membuat orang yang membeli punya kebanggaan dengan apa yang dia beli. Ganti oli, gratis olinya, termasuk dengan servisnya. Sekian tahun, sekian puluh kilometer digratiskan. Sehingga di situ muncul bukan hanya promosi pada saat dia menjual, tapi juga dibangun sebuah ikatan bagaimana memelihara mobil yang sudah dijual. Jadi service after sales ini dilakukan oleh dealer mobil. Pertanyaan yang muncul, sudahkah program Bapak Ibu mencanangkan berapa tahun sekali akan mengundang lulusan untuk di-upgrade kemampuan-kemampuan mereka? Sehingga dari situ muncul harga jual, muncul keunggulan. Dunia usaha, dunia industri merasa bangga, merasa dihormati, dan merasa terbantu. Karena apa? Karena kita sebagai perguruan tinggi yang tidak pernah lepas tangan atas kemampuan lulusannya, tapi senantiasa mengembangkan profesionalismenya. Perusahaan semakin tahu dengan cara semacam itu, bursa kerja bukan merupakan sebuah hal yang tidak mungkin, tetapi bursa kerja dengan sendirinya dunia usaha dan dunia industri akan merapat kepada kita. Kenapa? Karena di kita ada keunggulan. Pertanyaan yang muncul, kalau begitu Pak kami belum punya keunggulan, jadi tidak mungkin ada kerjasama. Bukan begitu perhatian sikapnya, tetapi tindakannya bagaimana kita memetakan hari esok atas dasar pembelajaran hari ini. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu tentu saya berharap bahwa kemerdekaan bagi lulusan hanya akan diperoleh pada saat mereka memiliki kemerdekaan di dalam proses pembelajaran yang ada di kampus kita. Mahasiswa menjadi merdeka pada saat proses, kenapa? Satu, diberikan dosen yang terbaik. Yang kedua, diberikan sarana dan prasarana yang terbaik, apalagi vokasi. Yang ketiga, diberikan praktikum dan magang di dunia usaha dan dunia industri yang terbaik. Yang ketiga, lakukan ujian yang terbaik. Kalau itu semuanya dilakukan dengan baik,
maka kita bisa menangkis pendapat orang selama ini yang mengatakan ijazah bukan segala-galanya, transkrip nilai bukan segala-galanya. Kita bisa menangkis dan bisa menjelaskan. Bagi kami ijazah itu adalah gambaran kemampuan mahasiswa karena mereka diberlakukan secara merdeka mulai dari kuliah, magang sampai kepada ujian. Saya kemarin sangat prihatin juga begitu ada lulusan yang diumumkan IPK-nya 2,45. Kan 2,45 mestinya belum lulus. Ya. Mereka lulus, dinyatakan lulus 2,45. Tapi apa yang mereka dapatkan? Jangankan seleksi uji kompetensi, seleksi administrasi saja tidak mungkin lolos. Karena paling tidak minimal 2,75. Kan begitu. Pertanyaan yang muncul, artinya di LLDT 4 masih butuh upaya-upaya kita untuk memiliki persamaan persepsi tentang bagaimana kita meningkatkan mutu. Dua kemerdekaan yang kita berikan. Pertama, kemerdekaan pada saat dia lulus. Kenapa saya kemukakan lebih dahulu? Karena ujung-ujungnya masyarakat luas tidak akan bertanya akreditasi. Masyarakat luas tidak akan bertanya ranking kita. Tapi masyarakat luas akan bertanya dan merasakan betul anak-anaknya menjadi investasi yang terbaik bukan hanya bagi keluarganya tapi bagi masyarakat dan bangsanya. Ini merupakan sebuah tantangan. Oleh karena itu, pada saat mereka masuk dilakukan PPKMB, program pengenalan kehidupan mahasiswa baru, tidak hanya cukup perkenalan kampus secara global, tetapi yang harus lebih luas dan spesifik itu adanya di program studi. Kenapa? Karena program studi itulah yang harus mengejar target capaian kompetensi. Jadi jangan sampai program studi itu hanya sekilas waktu untuk memperkenalkan dosen. Saya pikir bukan seperti itu. Mungkin di tingkat universitas kecil, besarnya itu, lamanya itu, pengenalan kampus itu ada di program studi. Apa yang perlu dikenalkan yang pertama? Yang perlu dikenalkan yang pertama kepada mereka yang tidak memilih kampus kita atas dasar pilihan utama, kita perlu menjelaskan. Kompetensi akhir yang perlu kamu dapatkan dari prodi ini adalah ini. Yang kedua, karena kompetensi ini yang diharapkan, maka kami menyediakan materi melalui struktur kurikulum seperti ini. Karena kurikulumnya seperti ini, maka kami sudah menyediakan dosen dengan level akademik dan jabatan akademik serta pengalaman praktik seperti ini. Nah, yang ketiga, dengan dosen yang seperti ini, kurikulum yang seperti ini, maka proses perkuliahan akan dilakukan di prodi ini seperti ini. Pada saat kita bicara proses perkuliahan seperti ini, maka nanti akan muncul tugas-tugas secara individu dan kelompok, baik mandiri maupun struktural, seperti ini. Yang keempat, karena kita adalah vokasi, karena kita mengarah pada kompetensi, kamu pun tidak hanya bertemu tatap muka dalam perkuliahan, tapi kamu juga wajib praktek, dan prakteknya akan menggunakan alat-alat seperti ini, akan praktek di tempat seperti ini, akan dibimbing oleh orang-orang yang seperti ini, maka capaian dari praktek ini kamu harus bisa ini. Dan nanti di akhirnya akan dilakukan uji kompetensi yang akan memberikan sebuah penghargaan dalam bentuk sertifikat kompetensi seperti ini, dan pada akhirnya kamu akan memegang sebuah gelar. Dengan gelar itu kamu akan memiliki kemerdekaan untuk menentukan langkah kehidupan selanjutnya. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi tentu tidak juga semudah membalikkan telapak kaki. Itu yang selalu saya bilang, Pak Rektor Unbaja, gitu kan. Iya. Jadi artinya dosen mulai dari rektor sampai kepada tukang sapu itu harus memberikan sebuah orientasi. Itulah yang disebut dengan career center. Jadi pada saat mereka masuk sudah terpampang career planning dia. Sudah terpampang peta jalan kehidupan selama 3 tahun, selama 4 tahun ke depan, dan pada akhirnya mereka akan melakukan supervisi secara auto supervisi, auto evaluasi untuk melakukan apakah saya sudah bisa apa. Sehingga mereka mampu menentukan dan mampu memilih. Oh, kalau begini saya menjadi jajaran on top dengan IPK sekian, rasanya jangan dulu bekerja lah sayang. Saya ingin kuliah melanjutkan ke S2, dan mudah-mudahan setelah S2 dengan segala pengalaman yang ada dan bimbingan yang ada, saya kembali kepada kampus yang tercipta,
yang tercinta, sebagai kampus, sebagai lembaga yang pernah membesarkan saya. Saya boleh bertanya, apakah dengan cara begitu mereka masih tidak memiliki bahwa punya alma mater yang perlu dibesarkan karena mereka dibesarkan seperti ini. Nah, vokasi, jangankan vokasi, kampus yang lain pun marketing itu tidak hanya marketing pada saat menerima mahasiswa baru, tapi bagaimana kita marketing pada saat mengeluarkan mahasiswa kita. Dan itu hanya bisa dilakukan manakala dosennya juga melakukan marketing. Marketing tentang apa? Tentang kemampuan dia di hadapan para mahasiswanya. Itulah kalimat yang selalu saya katakan, dosen itu adalah menentukan masa depan para mahasiswanya. Jadi sejak awal kita punya komitmen, sejak awal kita menyadari bahwa mereka yang datang ke kampus kita, satu, kemungkinan mereka asal kuliah, kemungkinan mereka yang penting tercatat sebagai mahasiswa, ada kemungkinan mereka juga masuk dipaksa oleh orang tuanya. Yang ketiga, mereka tidak pernah mencapai apa yang mereka inginkan sehingga masuk ke kampus kita, tetapi pada saat dia menginjakkan kaki di kampus kita, semua itu perlu dihapus dan ada sebuah kalimat yang sangat menjadi harapan bagi mereka. Terima kasih Anda sudah masuk kami, pilihan yang sangat tepat, yang terbaik, karena kampus ini yang akan mengantarkan kesuksesan masa depan kalian. Itu kalimat yang sangat luar biasa begitu. Dan mahasiswa yang tadinya mengeluh, mahasiswa yang tadinya memble, mahasiswa yang masih bertanya-tanya tentang masa depannya, maka saat itu pun, apalagi kalau yang bicara itu adalah rektornya, yang bicara dekannya, yang bicara ketua prodinya, yang bicara adalah dosennya, maka dia semakin tegar dan semakin yakin. Ternyata Allah itu menakdirkan tidak salah. Ini adalah kampus yang terbaik. Begitu. Jadi tidak akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk hari ini mereka masuk, tahun depan mereka berpikir ke kampus yang lain. Ini harus menjadi sebuah upaya protektif gitu. Pokoknya haramlah lamun sudah masuk kampus ini harus keluar lagi, kecuali saat nanti lulus, begitu kan. Tapi itu kan tidak bisa hanya mengatakan, awas kalau kalian pindah lagi. Kalau mau pindah mulai sekarang saja. Mahasiswa baru mengatakan, baru juga muncul, udah diancam. Enggak. Gitu. Yeah. Kalian tepat memilih kampus ini karena kampus ini yang akan mengantarkan kesuksesan kalian. Kesuksesan kalian kami jamin karena kampus ini di backing atau memiliki kerjasama dengan, ceritakan, kampus nasional maupun internasional. Ceritakan orang-orang yang sukses sebagai lulusan dari kampus ini. Ceritakan kampus ini juga memiliki kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Gitu. Dengan demikian, maka tentu pertama, kalau kita memberikan kemerdekaan pada saat dia masuk, kita memberikan kemerdekaan pada saat dia berada di kampus kita, maka insya Allah kita akan bisa memberikan kemerdekaan bagi mereka setelah lulus. Tetapi tolong diingat, kampus yang bisa memberikan kemerdekaan kepada mahasiswanya, kepada lulusannya adalah kampus yang sudah merdeka. Merdeka apa? Merdeka dalam pemikiran, merdeka dalam visi, merdeka dalam mengelola kampus yang ada. Karena itu mau tidak mau saya selalu mengatakan kampus yang baik adalah kampus yang menunjukkan kinerja yang sangat sinergis antara yayasan dengan pengelola. Kampus yang sangat sinergis antara semua staf yang ada di situ sebagai pengelola, mulai dari pimpinan kampus sampai tukang sesapu, sehingga punya visi yang sama begitu. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa yang namanya satpam, yang namanya tukang sesapu, wah itu mah dia tidak akan mengurus akademik, betul. Tetapi ingat, interaksi mereka juga bukan hanya dengan dosen, tapi dengan mudah-mudahan cara seperti ini, Bapak Ibu, mulai sekarang yang sudah bekerja sama silahkan ditingkatkan, yang belum silahkan memilih dan mengatur dengan perusahaan mana, dengan dunia mana yang harus kita kerjasama. LLDikti baru memberikan fasilitas kerjasama dengan Kadin, dan itu secara operasional harus ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi. Jadi memang penting peningkatan melalui kerjasama itu. Satu, kita memiliki kesempatan untuk melakukan studi banding atau benchmarking. Yang kedua, kerjasama dengan Dudi, mau disadari atau tidak, kampus itu kan selalu tertinggal dalam urusan peralatan yang lebih canggih dibandingkan dengan dunia industri. Pada saat kampus juga memiliki inkubator yang ada, kemudian menjadi sebuah daya tarik bagi perusahaan, maka saya yakin perusahaan akan berlomba-lomba untuk melakukan kerjasama dengan kita. Kenapa? Karena
secara secara langsung mahasiswa kita bisa praktek dengan alat yang baru. Yang kedua, kajian-kajian tentang dunia usaha, dunia industri itu harus ada di kampus. Begitu. Sehingga yang terjadi kerjasama itu betul-betul menguntungkan kedua belah pihak. Makanya pada saat kerjasama itu perlu dibangun kepercayaan diri kita yang bisa mendorong dunia usaha dan dunia industri. Bapak, Ibu, sebagai pengusaha, saya yakin prinsip keuntungan itu adalah nomor satu. Dengan kerjasama dengan kampus kami, Bapak Ibu tidak rugi, karena Bapak Ibu akan mendapatkan tenaga-tenaga yang terdidik secara keilmuan, walaupun masih lemah dalam keterampilan, tetapi pada saat pengembangan SDM yang ada di perusahaan-perusahaan, kami sedia untuk melakukan itu, di samping melakukan kajian-kajian untuk mengembangkan perusahaan Bapak lebih baik. Saya pikir itu satu hal yang sangat menarik. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan tidak banyak dan tidak lama, karena ini masih di perjalanan. Nanti kalau ada patroli bisa ditangkap ini. Iya, di pinggir jalan begitu. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Saya menuju ke Stikes Dustira karena akan mendorong bagaimana melakukan penjaminan mutu secara internal. Dari situ saya ikut seminar berkaitan dengan diklat pimpinan. Terakhir saya ada di kampus. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau ke kantor, bukan ke kampus, yang mau ke kantor silahkan setelah pukul 11. Saya pikir itu Pak Yuri, Pak Wahyudin, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat. Yang terakhir saya supaya tidak lupa, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan laporannya tentang PDDikti. Terima kasih yang sudah menyampaikan tentang daya serap. Dan alhamdulillah sekarang dalam posisi 90% perguruan tinggi sudah melaporkan kampusnya di PDDikti, masih tersisa 10%. Mudah-mudahan di akhir tahun ini 100% semuanya sudah komplit Pak Yuri. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Yuri, pekerjaannya bagus. Dan mudah-mudahan ini juga mendorong bagi kampus untuk menunjukkan PDDikti ada, menunjukkan bahwa kampus Bapak Ibu ada. Kalau PDDikti tidak ada, bagaimana kita akan mengatakan kalau kampus Bapak Ibu itu ada? Terima kasih. Selamat bersosialisasi. Mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin semuanya, dengan membaca basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan dunia usaha dan industri secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.